Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ais Agnastiani. Kali ini saya akan menjelaskan tentang uji lemak. Lemak merupakan senyawa organik yang tersusun atas unsur karbon, hidrogen, dan oksigen. Nah, struktur kimia lemak berbeda dari karbohidrat karena sebagian besar tersusun dari trigliserida, yaitu gabungan gliserol dan 3 asam lemak. Lemak sendiri memiliki sifat nonpolar sehingga tidak larut dalam air tetapi larut dalam pelarut organik seperti eter atau kloroform. Apa fungsi lemak? Fungsi lemak sebagai sumber energi, pelindung organ-organ tubuh, mengatur suhu tubuh, serta sebagai pelarut vitamin A, D, E, dan juga K. Sumber lemak terbagi menjadi lemak nabati dan juga lemak hewani. Nah, dalam uji lemak kali ini bisa dilihat dari kemampuan lemak yang bisa menembus serat kertas dan membuat bagian yang terkena menjadi transparan. Jadi semakin banyak kandungan lemak dalam suatu bahan, maka semakin jelas noda transparan yang muncul. Kali ini akan kita buktikan dengan praktikum. Di sini bahan-bahannya ada santan, kemiri bubuk, wortel, seledri, ubi, kacang, kemudian susu, mentega, air, minyak, dan juga air. Oke, yang pertama ini ada kertas minyak sebanyak 10 lembar yang sudah dipotong-potong. Kemudian akan saya kasih, yang pertama saya oleskan air dengan pipet. Nah, sedikit saja dioles-oleskan agar bisa rata. Oke, sudah rata, kita letakkan di tempat yang aman, kita simpan. Yang kedua, kita oleskan minyak goreng sedikit saja. Oke, ini hasil dari olesan minyak goreng, kita simpan kembali. Untuk yang ketiga, kita menggunakan susu. Kita cari dulu nomor 3. Oke, ini nomor 3. Kita ambil susu dan oleskan sedikit saja sambil dirata-ratakan agar nanti hasilnya terlihat. Kita oleskan sampai rata ya teman-teman. Oke, ini hasil dari olesan susu. Selanjutnya yaitu wortel. Kertas nomor 4 akan kita olesi wortel. Kita ambil wortelnya. Setelah itu kita potong pucuknya sedikit saja, hanya untuk mengoles-ngoles. Oke, kita oleskan pada kertas. Kita oleskan yang rata. Karena airnya sudah habis, jadi kita potong lagi wortelnya agar airnya keluar. Kita potong lagi karena airnya sudah habis agar airnya keluar.
Oke, sepertinya sudah cukup. Bisa dilihat sudah ada sedikit airnya. Oke, nomor 5 saya akan menggunakan kemiri bubuk, jadi tidak perlu menumbuk karena sudah ada kemasan kemiri yang bubuk. Oke, ini nomor 5. Oke, kemiri bubuknya akan kita oles-oleskan pada kertas. Sedikit saja, yang penting merata. Kita letakkan di bawah agar mudah untuk menggesek-geseknya. Kita gosok-gosok, kita oles-oles sedikit agar minyaknya keluar. Oke, ini hasilnya ketika minyaknya kita gosok-gosok dan sudah keluar. Terlihat ada sedikit minyaknya di dalam kemiri. Selanjutnya untuk yang nomor 6 kita menggunakan seledri. Kita ambil seledrinya bagian pucuknya saja. Yang penting nanti untuk mengoles agar rata, kita remas-remas. Setelah itu kita tekan-tekan seperti halnya pada kemiri tadi ya. Setelah diremat-remat, ditekan-tekan, kita ambil seledrinya dan bisa dilihat ternyata masih kering, jadi kita remas-remas lagi seledrinya. Kita letakkan di bawah agar mudah. Kita gosok-gosokkan. Oke, hasilnya seperti ini ya. Untuk yang selanjutnya sebenarnya singkong. Oke, ini ubinya ya teman-teman. Kita potong sedikit agar getahnya keluar. Oke, setelah kita potong, getahnya keluar, kita gosok-gosokkan ke dalam kertas. Selanjutnya yaitu kacang tanah. Ini saya ambil kacang tanah yang masih mentah. Oke, kita potek-potek karena kita membutuhkan bagian-bagian kecilnya agar nanti bisa mengeluarkan minyaknya dengan cara diremas-remas seperti kemiri dan juga seledri tadi. Oke, setelah sudah menjadi kecil, kita gosok-gosokkan ke kertas. Untuk bahan selanjutnya yaitu ada santan nomor 9. Kita ambil, di sini saya menggunakan santan bubuk. Jadi kita beri sedikit air dulu, kita campurkan ke air sedikit saja. Oke, kita aduk-aduk santannya agar tercampur rata dengan
air dengan sedikit air tadi ya. Setelah tercampur rata, kita ambil sedikit santannya yang akan kita oleskan ke kertas. Kita oleskan sedikit saja, secukupnya. Kalau terlalu basah nanti keringnya lama. Oke, ini hasil. Untuk yang terakhir kita akan menggunakan margarin. Kita siapkan lilinnya dan juga margarin. Kita arahkan apinya ke margarin sedikit saja agar biasa meleleh dan bisa dipanaskan. Oke, sudah meleleh. Kita ambil kertas coklat, maaf, kertasnya tadi. Di sini saya menggunakan kertas berwarna biru. Kita ambil sedikit saja, kemudian kita oleskan ke kertas secara merata. Dan ini hasilnya. Setelah kita tunggu beberapa menit, yang pertama tadi air tidak menyisakan bekas, maka dia tidak mengandung lemak. Selanjutnya yaitu minyak goreng, dia masih menyisakan bekas meskipun sudah ditunggu beberapa menit, maka dia mengandung lemak. Kemudian yang selanjutnya, yang ketiga yaitu susu. Nah, susu di sini kering, ada sedikit bekasnya, jadi susu mengandung sedikit. Selanjutnya nomor 4, wortel. Nah, di sini wortel tidak berbekas ya, itu memang kertasnya agak kusut karena tadi menggores wortelnya. Selanjutnya ada kemiri. Nah, ini ada kemirinya berbekas, bisa dilihat. Jadi kemiri mengandung lemak. Oke, selanjutnya nomor 6 kita cari dulu. Baik, sudah ketemu nomor 6 yaitu seledri. Di sini tidak ada bekasnya, jadi seledri tidak mengandung lemak. Kemudian selanjutnya nomor 7 yaitu singkong atau telo, tidak ada bekasnya. Kemudian yang nomor 8 ada kacang tanah, masih ada bekasnya, berarti dia mengandung lemak. Bisa dilihat bekasnya. Selanjutnya yang ke-9 yaitu ada santan, dia berbekas, jadi santan itu mengandung lemak. Bisa diperhatikan. Dan yang terakhir yaitu adalah margarin. Jadi kesimpulan dari praktikum tadi, bahan yang mengandung lemak yaitu minyak goreng, kemiri, kacang tanah, santan, dan juga margarin. Sedangkan bahan yang tidak mengandung lemak yaitu wortel, seledri, ubi, dan juga air. Uji kertas buram efektif untuk mendeteksi keberadaan lemak karena lemak meninggalkan noda transparan. Semakin tinggi kandungan lemaknya, maka semakin jelas noda transparannya terlihat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.